Masih di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya @medsos TVRI Maluku, dan masih bersama Naomi ya, Miku Monik, oke. Dan Kak Dev, the owner dari Kopi Tuni, juga ketua dari Yayasan Kopi Maluku yang hadir di saat ini. Kak, next lagi, kalau tadi Katong cerita paling banyak tuh Kakak tentang cerita sejarah eksistensi Kopi Maluku yang sebenarnya sangat enak dan disimpan sebenarnya lewat peraturan yang ada dan hanya bisa dinikmati oleh kaum raja-raja saya pada waktu itu, pada tahun kira-kira 1817. Nah, sampai kita bawa sekarang ke zaman sekarang, adanya Kak Dev dengan teman-teman yang luar biasa dengan berevolusi buat terobosan segala macam hingga adanya Kopi Tuni dalam paket seperti ini sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan di Kota Ambon, bahkan lebih luas di Maluku. Kita mau tahu dong Kak, sejarah pertama kali Kopi Tuni hadir dan sampai bisa dikemas dan dikenal secara luas hingga hari ini. Ya, pertama seluruh jaringan Kopi Tuni yang terbentuk sampai sekarang itu 92% itu bukan orang kopi. Jadi waktu 2017-18 itu 2018 lebih tepatnya, ada satu orang ya, barista handal, dia tersertifikasi internasional. Dia menikmati kopi Maluku, dia kaget begitu. Dia singkat cerita dia meninggalkan seluruh kehidupannya di Jakarta, dia datang di sini. Dia memang benar ada kopi kayak gini, terus dia meneliti semuanya. Kita dilatih oleh dia. Setelah kita dilatih, timbullah gagasan bahwa karena kita terdiri dari beberapa orang yang memang notabene-nya jiwa sosialnya tinggi, akhirnya kita membentuk organisasi nirlaba yayasan untuk merumuskan program ekonomi pembangunan. Nah, di situ kita memfasilitasi lagi tahun 2020 untuk membentuk Koperasi Seribu Negeri Kopi Maluku untuk menaungi petani. Nah, koperasi ini punya binaan UMKM sebagai sektor produksi, namanya Latanusa UMKM. Nah, semua itu terjadi di saat transisi dari 2019-2020 itu 2019 gempa, terus 2020 kita masuk pandemi. Jadi akhirnya konsep bisnisnya, perencanaannya, eksekusinya semuanya berubah dengan serba digital. Penetrasinya mulai serba digital begitu. Jadi itu singkat cerita tentang bagaimana kita menciptakan ekosistem bisnis baru, ekosistem terobosan baru untuk dunia ekonomi di Maluku lewat kopi. Oke, baik. Kak, tadi dibilang waktu mencoba mencicipi kopi yang hingga saat ini kita kenal dengan Kopi Tuni ini, pertama kalinya ini penasaran dari mana biji kopi itu dan diolah dari mana atau daerah mana gitu Kak? Awal-awal itu karena petaninya petani yang sudah lansia, jadi mereka tidak punya waktu lagi untuk panjat pohon kelapa, mereka tidak punya waktu lagi untuk panjat pohon cengkeh. Jadi karena kopi tanamannya pendek, akhirnya orang lansia yang mengelola kopi. Dan awalnya kopi di Maluku itu dia tidak diperdagangkan dan dia tidak punya nilai ekonomis, paling 1 kilo 2.000-2.500. Jadi yang beli juga hanya orang tua yang mau minum kopi tumbuk istilahnya. Nah, kita punya sampel dari beberapa petani termasuk di Kelang, Manipa, Buano, itu Saleman juga. Nah, ini kopi yang dia beda desa, beda rasa. Lalu dia punya ciri khas itu paling fundamental itu tidak ada asamnya sama sekali. Sementara kopi lain itu ada cita rasa asamnya. Nah, lain dari itu ternyata kopinya ini makin dingin dia cita rasanya lebih nikmat. Jadi beda dengan kopi yang lain, kalau makin dingin nggak bisa diminum, lambung, jantung. Nah, kalau Kopi Tuni aman. Tapi karena lewat penelitian atau resep yang sudah kita ciptakan, jadi semuanya dijamin aman oleh si barista yang melatih kita, yaitu Pak Bowo. Terima kasih Mas Bowo. Halo Pak Bowo, terima kasih banyak Pak ya udah meneliti dan juga udah bantu mengembangkan Kopi Tuni sampai saat ini hadir di beliau eksperimennya ini sampai menghabiskan kopi ratusan kilo hanya untuk meneliti bagaimana mengelola kopi ini supaya mengeluarkan cita rasa unik. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk Pak Bowo. Masih ada ya Pak Bowo di Jakarta Indonesia, luar negeri? Di Jakarta, beliau tugasnya di luar Maluku, kalau di dalam Maluku tugasnya saya. Baik, kalau sampai sekarang dengan perusahaan Kopi Tuni ini berdiri, Pak Bowo juga masih ambil andil juga ya Pak? Aktif. Kebanyakan program dari pusat yang meluncur ke Maluku itu karena networking dari Pak Bowo, karena kita kerjanya sekuensial dan kita kerjanya rantai kerja sama. Jadi di luar Maluku tugasnya Pak Bowo, kalau di dalam Maluku tugasnya Kak Dev. Ya. Oke, baik.
Oke, I see. Oke, Kak Dev, next lagi nih, penasaran nih Kak Dev, perkebunan kopi. Kalau tadi kakak bilang kalau misalkan mau dinikmati aja, baru dicari, lalu dibuat seperti itu, dan kebanyakan itu dari kalangan usia lanjutan ya. Nah, sebenarnya di Maluku, kita persempit aja di Kota Ambon misalkan, punya nggak sih Kak sebenarnya perkebunan atau potensi adanya kebun kopi, biji kopi sendiri, atau yang tadi seperti yang kakak bilang dan saya kutip lagi tuh, kalau misalkan mau menanam cengkih pasti ada palanya juga, ada kopinya Kopi juga ya, juga. potensi untuk ada tanaman kopi juga di lingkungan yang sama. Seperti apa Kak pendapat? Jadi kalau untuk sekarang perkebunannya itu tidak ada, dan memang sebagian besar di seluruh wilayah Maluku ini perkebunan kopi itu tidak ada. Jadi yang ada itu hanyalah kopi yang tumbuh liar atau alami. Kalaupun ada, hanya 1-2 pohon untuk si petani itu aja yang minum kopinya gitu. Jadi setelah tahun 2019 itu, di atas tahun 2019 sampai sekarang, kita ada program budidaya. Jadi kita punya tim untuk berburu di hutan begitu, kebanyakan disiram dan diburu. Kita berburu di dalam hutan, mana sih pohon kopi itu nih, kita cari. Jadi ada kualifikasi pohon yang dia akan digunakan untuk proses pembibitan. Jadi kita mengambil anakan atau kita mengambil buah itu dari si pohon yang memenuhi kualifikasi ini. Kita melakukan melakukan persemaian di spot-spot yang sudah kita tentukan. Nah, di situ kita mendistribusikan bibit-bibit kopi tuni, bibit unggul ini ke petani-petani yang mau kerjasama dengan kita dalam program Kopi Maluku ini. Oke, baik. Jadi memang ada tim khusus yang disediakan untuk melakukan pencarian biji kopi itu ya di wilayah-wilayah tertentu, sepertinya salah satunya di Seram gitu ya Kak ya. Biasanya orang berburu di hutan, kita berburu cari anakan kopi. Oke. Berani beda itu, baik ya. Oke Kak, jadi dengan adanya biji kopi kemudian sudah didapat dan disaring, bagaimana akhirnya produksinya hingga bisa sampai ke tangan masyarakat dengan label yang sangat cantik ini, kemasan yang sangat menarik? Oke, ini dari awal sampai sekarang nggak ada perubahan ya, semuanya persis seperti ini. Karena memang dirancang oleh profesional digital marketing, dirancang oleh profesional kreatif UMKM di level produksi juga. Jadi akhirnya setelah keputusan jatuh ya sudah dieksekusi. Akhirnya jadilah seperti ini begitu. Jadi kita punya sektor produksi di UMKM, mereka kreatif, tinggal kita kasih konsep aja, mereka akan memikirkan bagaimana untuk menciptakan kemasan. Oke. Kak, dari awal dirintis sampai saat ini udah punya berapa karyawan? Kalau untuk karyawan itu tiap sektor ada ya, ada level petani, ada level UMKM di produksi, dan ada level barista yang kita generasi. Kalau sampai sekarang kita udah penyerapan tenaga kerja tanpa petani ya, di luar petani itu sekitar 30-40 tenaga kerja untuk mendrive semua ini. Kalau tambah dengan petani itu sudah ratusan begitu. Lalu untuk volunteer atau orang-orang yang mensosialisasikan ini di level kecamatan sampai desa juga ada orangnya. Jadi kalau di total semua ratusan orang yang terlibat untuk jaringan kerja Kopi Tuni begitu. Oke, baik, luar biasa ternyata kehadiran Kopi Tuni, Kak Dev dan juga Pak Bowo ini ternyata juga memberikan dampak yang besar, berkat juga untuk banyak orang nih, terutama untuk UMKM di Provinsi Maluku kita tercinta. Nah, selain menjadi owner Kopi Tuni nih, Kak Dev juga adalah seorang ketua Yayasan Kopi Maluku. Kita akan ngobrol-ngobrol di segmen selanjutnya tentang peran beliau, dan kayaknya nggak afdol nih kalau nggak coba yang ini nih Kak, Kopi Tuni. Gimana? Setuju nggak? Setuju banget. Sih, enggak. Ya enggak sih Kak. Yaudah deh. Kak, tolong bikin setelah jeda pariwara berikut ini hanya di Ruang Miku.